Kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri alias Indri menjadi sorotan publik setelah jasadnya ditemukan terbungkus selimut di Kota Banjar, Jawa Barat. Cinta segitiga di Tengarai menjadi pemicu pembunuhan Indri. Ditreskrimum Polda Jabar telah mengamankan para pelaku yang tega menghabisi nyawa Indriana Dewi. Indriani Dewi Eka Saputri alias Indri menjadi korban pembunuhan keji yang dilakukan sepasang kekasih dan seorang pembunuh bayaran. Usai dibunuh, jasad perempuan 24 tahun itu dibuang oleh para pelaku di wilayah Banjar, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan adalah Didot Alfiansyah dan Devara Putri Prananda. Keduanya menyewa pembunuh bayaran bernama M. Reza. Sementara Devara Putri Prananda diketahui merupakan calon legislatif DPR RI Partai Garuda daerah pemilihan Jawa Barat 9 yang menjadi otak pelaku pembunuhan. Ketiga pelaku kini sudah diamankan di Treskrimum Polda Jabar, termasuk juga sejumlah barang bukti seperti 1 unit kendaraan minibus yang disewa dari sebuah rental di Jakarta, barang-barang milik korban, serta selimut untuk membungkus jasad korban. Polisi mengungkap kasus kematian Indriana Dewi merupakan pembunuhan berencana dengan motif cinta segitiga. Polisi juga sudah memeriksa tersangka dan belasan saksi dan berencana menggelar rekonstruksi mulai dari perencanaan awal pembunuhan di rumah tersangka Devara Putri Prananda hingga para pelaku membuang jasad korban di wilayah Banjar. Untuk perkembangan saat ini kita masih melengkapi pemeriksaan saksi maupun tersangka. Untuk saksi yang sudah kita periksa sebanyak 15 orang. Dan rencananya besok kita akan melakukan rekonstruksi secara utuh, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan eksekusi terhadap korban, sampai dengan Cirebon, sampai dengan para tersangka membuang jenazah korban di Banjar. Jasad Indriana Dewi Eka Saputri ditemukan pada hari Minggu 25 Februari 2024 di tepi jurang kawasan Banjar, Jawa Barat. Warga yang menemukan jasad tersebut langsung melapor pada polisi. Mulanya identitas korban menjadi teka-teki, namun tak lama diketahui korban bernama Indriana Dewi Eka Saputri yang berdomisili di Cipinang, Jakarta Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, John Hendra, TV One mengabarkan. Ya, Polda Jawa Barat rencananya akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka yang diduga dilakukan oleh caleg DPR RI Devara Putri Prananda bersama dengan 2 pelaku lainnya. Rekonstruksi akan menghadirkan 3 tersangka dan akan digelar mulai dari perjalanan awal pelaku, eksekusi, hingga jenazah dibuang di Kota Banjar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami ada Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Selamat sore Pak Surawan. Selamat sore. Ya, kita ingin konfirmasi mengenai motif pembunuhan, apakah betul soal cinta segitiga dan bagaimana awalnya muncul ide untuk menghabisi nyawa korban? Jadi memang benar untuk motif pembunuhan terhadap korban ini merupakan cinta segitiga. Jadi awal mereka ingin membunuh korban itu DA awalnya menjalin hubungan asmara dengan DP. Kemudian DA juga menjalin hubungan asmara dengan korban. Namun dia ingin kembali kepada DP. DP menerima dia kembali dengan syarat bahwa korban harus dihilangkan, artinya harus dibunuh gitu. Bagaimana sebenarnya hubungan antar ketiganya? Apakah memang dalang ini mengenal korban sebelumnya atau seperti apa? Untuk DP dengan korban mereka tidak saling mengenal, namun DP tahu bahwa DA mempunyai hubungan asmara dengan korban.
Ya, punya hubungan asmara dengan korban, kemudian apakah itu dilatar belakangi dengan rasa cemburu karena betul yang bersangkutan salah satu korban meminta ingin kembali baikan dengan otak pelaku pembunuhan. Apakah betul seperti itu? Ya, jadi untuk tersangka DA memang benar dia ingin kembali kepada DP, namun DP menyampaikan apabila ingin kembali untuk korban harus dihilangkan dari muka bumi ini. Apakah ini bentuknya semacam hanya permintaan iseng begitu, tapi kemudian ditanggapi serius oleh pelaku, atau memang ada niatan betul bahwa ya udah memang harus dihilangkan, dibunuh dalam artian seperti itu? Ya, jadi memang niatnya permintaan dari DP dia harus membunuh korban. Pada awalnya dia menolak karena tidak ada keberanian untuk membunuh korban. Akhirnya DP meminta apabila tidak berani harus mencari orang yang berani untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi ini memang benar-benar ada niat untuk menghilangkan nyawa korban. Ya, kenapa sih si DP ini, yang pria ini, mau melakukan aksi pembunuhan dengan permintaan dari sang perempuan yang juga merupakan kekasihnya? Apakah mungkin diiming-imingi sesuatu selain bisa rujuk kembali, atau mungkin motifnya ekonomi atau apa? Kenapa mau tega menghabisi nyawa seorang perempuan yang juga merupakan kekasihnya, Pak? Yang pertama, DP terus mendesak kepada DA, kemudian keterangan DA juga karena dia masih merasa cinta dengan DP sehingga mau melaksanakan apa yang menjadi keinginan DP, sehingga dia menghubungi kawannya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Apakah ada, kalau tidak salah memang ada orang lain yang diminta untuk membantu mengeksekusi? Apakah kemudian ada uang yang terlibat di situ, ada pembayaran dan segala macamnya untuk proses eksekusi tersebut? Ya, untuk DA awalnya menawarkan kepada MR untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Namun awalnya MR menolak untuk melakukan pembunuhan. Tetapi karena MR sendiri sedang terlilit hutang, sehingga akhirnya dia bersedia untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan awalnya akan diberikan imbalan sekitar 50 juta rupiah. Namun dalam pelaksanaannya setelah dilakukan eksekusi, DA baru memberikan uang kepada MR sekitar 18 juta rupiah uang tunai. Kemudian juga kepada MR, DA sempat membelikan satu telepon seluler seharga 8 juta rupiah. Ya, Pak, kita ingin tahu soal informasi yang beredar di luar bahwa korban ini juga keberadaan jam tangan mewah miliknya, termasuk juga sebuah tas branded miliknya juga hilang, diduga diambil dan dijual oleh pelaku. Apakah itu benar, Pak? Ya, benar. Jadi ada tas merek LV, kemudian jam tangan merek Rolex yang diambil oleh para pelaku, kemudian dijual kepada seseorang di Jakarta. Selain itu juga ada tab, kemudian telepon seluler, semuanya mereka jual dengan mendapatkan uang sekitar 68 juta rupiah. Rencana rekonstruksi, Pak, kapan segera dilakukan? Untuk rekonstruksi kita akan menggelar mulai besok dengan beberapa lokasi, antara lain di Bogor, kemudian Cirebon, Kuningan, sampai dengan Banjar, tempat di mana jenazah dibuang. Baik, terima kasih Pak Surawan atas keterangannya kepada kami di Kabar Petang pada sore hari ini. Selamat sore Pak Surawan.